Mohon berkenan untuk naik ke podium Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, didampingi oleh narasumber Bapak Petrus Baraka beserta Ketua Panitia. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, dimohon berkenan untuk naik ke podium. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke atau yang mewakili, Kabupaten Asmat atau yang mewakili, Kabupaten Mapi atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan 4 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para narasumber dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua, yang kami hormati Bapak Pastor, Bapak Ibu tamu undangan, serta peserta bimbingan teknik, pemanfaatan raport pendidikan, dan peningkatan indeks kualitas Dapodik di Provinsi Papua Selatan tahun 2025 yang berbahagia. Acara pembukaan bimbingan teknis, pemanfaatan raport pendidikan, dan peningkatan indeks kualitas Dapodik yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai 20 November 2025 dimulai. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membaca susunan acara pada pagi ini. Pembukaan yang sudah kita lalui bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laporan panitia. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Yang terakhir, penutup. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aku
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala, seraya memohon kepada Tuhan agar kita diberikan berkat hikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk dapat menjalani kegiatan bimbingan teknik. Berkat kekuatan itu sepenuhnya datang dari doa. Untuk itu, kami mohon dengan hormat kepada Pastor John Kandam Projo untuk membawa kita dalam doa. Kepada Pastor, kami silakan. Terima kasih. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, serta para pemikir dan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua Selatan yang saya kasih dan saya banggakan, serta pimpinan daerah yang saya hormati, baik provinsi maupun kabupaten. Selamat pagi. Mari kita serahkan seluruh aktivitas ini, kita serahkan pikiran kita, hati kita, energi kita, dan seluruh diri kita kepada penyelenggaraan kasih dari Allah dalam kehidupan kita. Doa saya akan pimpin secara Katolik, dan kepada agama sahabat, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan dan kebaikan yang kami alami dari pagi hingga saat ini. Kami boleh mengalami hari baru ini. Kami juga bersyukur kepadamu bahwa Engkau perkenankan kami untuk tetap bernapas, hidup, dan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan karya keselamatan yang Engkau kehendaki kami lakukan di bumi ini. Saat ini Tuhan, salah satu karya keselamatan yang akan kami lakukan ialah pendidikan bagi generasi muda. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami untuk terlibat dalam karya keselamatan ini. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh hati kami, pikiran dan diri kami kepada karya penyelenggaraan-Mu. Berkatilah Bapak Kepala Dinas dan seluruh staf Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Berkatilah panitia dan kami semua yang berkumpul untuk ikut dalam bimbingan teknis yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan ini. Berkatilah kami semua Tuhan, agar apa yang kami mulai menjadi bagian dari cara Engkau memberi kegembiraan, memberi kemampuan dan daya dalam kehidupan berkomunikasi, juga dalam kehidupan bersama dengan sesama. Semoga cinta dan karya-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada pemberi materi, juga kepada para peserta, agar aktivitas ini, komunikasi ini dapat berjalan dari hati ke hati dan memberikan pemahaman yang mendalam, pengetahuan yang sungguh untuk proses belajar mengajar, untuk pendidikan
bagi sumber daya manusia di Papua Selatan ini. Tuhan, kami serahkan diri kami, murid-murid yang ada belajar, guru-guru dan orang tua yang ikut terlibat dalam pembangunan kemanusiaan ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Doa selesai. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Pastor John Kandam Projo yang sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan laporan dari panitia penyelenggara. Kepada Bapak Riswadi Sitohang, selaku Wakil Ketua Panitia, disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Merauke atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber dari BPMP Papua, yang kami hormati Bapak Pastor, dan yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta bimbingan teknis BIMTEK pemanfaatan rapor pendidikan dan peningkatan indeks kualitas dapodik di Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Izinkan saya, mewakili Ketua Panitia, akan melaporkan laporan panitia. Dasar pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan nomor 66 tahun 2025 tentang penetapan panitia kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan rapor pendidikan dan peningkatan indeks kualitas dapodik tahun 2025. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam mengelola, menganalisis, memanfaatkan rapor pendidikan, serta meningkatkan kualitas data dapodik. Tujuan 1. Memberikan pemahaman mendalam terkait pemanfaatan rapor pendidikan. 2. Meningkatkan indeks kualitas dapodik sekolah di Papua Selatan. Menguatkan budaya kerja berbasis data. Dan yang 4, memperkuat koordinasi pengolahan data pendidikan. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 19 sampai 21 November 2025, tempat Hotel Halogen Merauke. Peserta dan narasumber. Peserta pejabat eselon 3, 4 dan staf sebagai operator dapodik, arkas dan admin dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Boven, Mapi, dan Merauke. Kepala sekolah, operator dapodik dan arkas dari sekolah luar biasa dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Jumlah peserta 61 orang. Narasumber berjumlah 4 orang dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPP
Papua Provinsi Papua. 5. Pembiayaan. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Hasil yang kita harapkan: 1. Sekolah memahami indikator prioritas rapor pendidikan. 2. Meningkatnya kompetensi operator dalam validasi dan sinkronisasi Dapodik. 3. Peningkatan kualitas data pendidikan di Papua Selatan. 4. Terpenuhnya kebutuhan data akurat untuk kebijakan pendidikan. Penutup, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, terkhusus kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan yang telah memberikan dukungan penuh pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini, dan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Oven, Mapi, dan Merauke, atau yang mewakili para narasumber dan seluruh peserta yang sudah berkenan hadir di kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerjasama dalam kita mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya kegiatan BIMTEK ini. Demikian laporan panitia pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan rapor pendidikan dan peningkatan indeks kualitas Dapodik di Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Dan dengan hormat kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan serta membuka acara secara resmi. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Merauke, 19 November 2025. Panitia selesai. Terima kasih kepada Bapak Riswadi Sitohang, Sarjana Komputer, selaku Wakil Ketua Panitia Penyelenggara. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan serta simak bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, sekaligus membuka dengan resmi bimbingan teknis pemanfaatan raport pendidikan dan peningkatan indeks kualitas Dapodik di Provinsi Papua Selatan, serta diikuti dengan penyematan tanda peserta sebagai tanda dimulainya kegiatan bimbingan teknis. Kepada yang terhormat Bapak Ignatius Babaga, Sarjana Pendidikan, kami silakan. Selamat pagi. Luar biasa. Tekan-tekan kita ini pagi harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kus dan teman-teman yang saya hormati para kepala dinas se-Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bogor, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat yang terpilih. Yang saya hormati para pastor,
Yang saya hormati para pejabat di dua dinas pendidikan dan Papua Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan Bintek Dapodik Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Pertama-tama sebagai macam iman kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan untuk selalu hadir memberikan kita suatu anugerah sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini bimbingan teknis Dapodik tahun 2025 merupakan era transformasi digitalisasi. Digitalisasi ini berkaitan dengan data. Data itu merupakan fondasi yang sangat penting Bapak Ibu dalam mengambil kebijakan khususnya di bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kata Dapodik ini bukan hal baru bagi kita untuk orang pendidikan. Dapodik ini sudah berjalan hampir kurang lebih sekian tahun lamanya. Cuma dalam proses waktu seiring waktu berjalan, kita khususnya dunia pendidikan baik dari tingkat sekolah dasar, PAUD, TK, SD dan sampai dengan SMA ini perlu data. Karena apa? Data ini penting untuk kita bisa bertanggungjawabkan dalam program pemerintah. Oleh karena itu, sasaran dan tujuan kita saya pikir sudah jelas, Bapak Ibu sekalian. Keberadaan Dapodik bukan hanya sekedar aplikasi Bapak Ibu sekalian, tetapi instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Selatan sesuai dengan kabupaten kita masing-masing Bapak Ibu. Dalam Bintek Dapodik tahun 2025 Bapak Ibu sekalian, itu memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama, harus menyiapkan operator dan pengelola data agar mampu mengikuti pembaruan sistem Dapodik versi terbaru. Ya mungkin tahun-tahun yang sudah pasti kita pakai yang lama-lama, tapi sekarang harus ada pembaruan. Ya Pak Sekjen. Kemudian yang kedua, itu meningkatkan kualitas validasi dan sinkronisasi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mendukung akurasi data peserta didik, pendidik, SAPRAS, dan pembiayaan yang akan berdampak langsung pada penyaluran dana WOS, BOP, tunjangan guru, serta perencanaan pendidikan di daerah. Bapak Ibu sekarang kita mau melakukan pembangunan itu, kita harus punya data yang akurat. Yang pertama itu adalah data siswa harus jelas. Kemudian data sekolah, data guru. Ini perlu sekali Bapak Ibu. Sehingga pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kita berjalan berdasarkan data. Kita membangun SAPRAS-nya, harus kita punya data yang akurat. Dalam penyampaian laporan pendidikan Bapak Ibu, kita selalu melihat di jukis kalau kita isi, kita mau isi air baik ini. Padahal tidak, kita diminta bagaimana mungkin kita sekolah kita mungkin ada yang rusak dan lain sebagainya, itu yang perlu kita isi sehingga
pemerintah bisa melihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Dan kami dari provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, ini kolaborasi dengan Bapak Ibu di kabupaten. Dan selama ini kita lihat macam kita provinsi mau jalan sendiri, kabupaten mau jalan sendiri. Sebenarnya tidak boleh. Mungkin karena sekolah ada semua di kabupaten. Tapi kami mungkin akan fokus juga ke SMP karena itu kewenangan. Sehingga kami melompat jauh ke sana di kabupaten, itu agak susah juga. Contohnya kita mengundang saudara-saudara dari kabupaten yang mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi, yang kita minta jumlahnya sekian, yang datang sekian. Padahal hal ini penting sekali Bapak Ibu. Apalagi yang berkaitan dengan data. Sehingga Bapak Ibu, guru, kepala sekolah selalu berkata kita punya ini kurang. Kita punya ini kurang guru, sekolah rusak, siswa. Terus siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Ya kita dari provinsi bisa menjawab juga, bisa membantu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, sekolah semua di kabupaten, kita provinsi ya sudah, kita penganggaran besar ya kita, yang mana yang kita bisa lihat itulah menjadi kewenangan kami. Tapi kami juga dari provinsi tetap juga akan membantu kabupaten. Kalaupun itu kabupaten memberikan kami kesempatan ataupun di kabupaten sudah tidak bisa, maka itu dibuang ke provinsi, artinya bukan dibuang, sampai ke provinsi program mana yang bisa kita bantu. Oleh karena itu, saya minta untuk semua kabupaten supaya mari kita sama-sama dulu sama-sama antara dinas provinsi, kabupaten yang ada di tempat kabupaten. Karena kita tidak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Pendidikan itu kita harus bangun sama-sama. Berdasarkan data, kita banyak bermasalah di Dapodik, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan masalah siswa. Siswa dia bisa pindah dari sini, pindah ke sana, akhirnya tidak terdaftar sebagai peserta didik. Salah satunya itu adalah penerimaan siswa baru. Kemudian yang berikut adalah peserta ujian. Jadi kadang-kadang juga kita sedikit ini juga. Itu yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kemarin kita laksanakan asesmen. Asesmen itu berkaitan dengan data Dapodik juga Bapak Ibu. Lalu berkaitan juga dengan TK yang kemarin Bapak Ibu sudah laksanakan di tes kemampuan akademik. Nah ini kan sudah mulai berjalan tahun depan untuk tingkat SD dan SMP. Nah kita bersyukur ke Provinsi Papua Selatan yang diberikan kewenangan untuk kita bisa mengikuti TKA di kabupaten masing-masing. Jadi semua sekolah, semua kabupaten sudah melaksanakan TKA. Khusus kami dari Provinsi Papua Selatan sudah melaksanakan TKA sebelumnya. Dari waktu itu kami berbicara di tingkat nasional di Rakyat Pendidikan Nasional itu. Memang ada beberapa teman-teman dari provinsi lain. Mereka sampaikan kita belum siap tapi masalah Sapras. Mereka belum siap.
kurang-kurang itu dan lain-lain. Tapi saya jawab saja langsung, saya bilang Papua Selatan siap. Walaupun kami baru, kami siap. Dan kita bersyukur kemarin kita langsung melakukan kegiatan itu. Akhirnya apa, semua sekolah yang ada di kabupaten di provinsi Papua Selatan di 4 kabupaten itu sudah melaksanakan TK. Kita kemarin sedikit kendala di Kabupaten Probolinggo. Ya pas dirjennya turun waktu TK di SMK 1, saya langsung bilang beliau, Pak, kita ini ada 2 sekolah di Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Probolinggo itu mereka tidak melaksanakan TK. Padahal orang bilang TK ini sebenarnya kan tidak apa-apa kalau dia tidak ikut ujian, tidak apa-apa tuh Bapak Ibu. Tapi ini wajib harus ikut. Karena itu sebuah sertifikat ya. Ya, itu untuk dia akan menuju untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau dia tidak punya itu, maka dia tidak akan lanjut ke sana. Nah, akhirnya kami sampaikan pada Dirjen langsung jawab, syukur kemarin tanggal 17 dan 18 mereka sudah selesai. Jadi kita Provinsi Papua Selatan walaupun baru kita siap. Dan saya tidak ragukan kalau kita di Provinsi Papua Selatan. Karena kita sudah mulai. Dan kami juga sudah membantu waktu itu sekolah-sekolah kami memberikan sarana pendidikan. Mulai dari tahun 2023, 2024, nanti 2025 kami di provinsi akan membantu. Akhirnya untuk mensupport supaya kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa diakomodir. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya memberikan apresiasi dari sebesar-besarnya kepada para operator sekolah, saudara-saudara adalah pahlawan data pendidikan. Sebagai pahlawan data pendidikan. Tugas ini sering tidak terlihat, tetapi ini menjadi kunci keberhasilan program pemerintah. Untuk itu, saya minta agar seluruh peserta mengikuti BIMTEK ini dengan sungguh-sungguh aktif, berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kepada para narasumber, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendampingi kami dalam meningkatkan kapasitas SDM pendidikan di Papua Selatan. Semoga transfer ilmu dan praktik baik pada kegiatan ini dapat diterapkan di sekolah ibu, sekolah Bapak Ibu masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan berkomitmen penuh untuk menguatkan tata kelola data, meningkatkan pelayanan, serta mendukung pencapaian digitalisasi sekolah. Mari kita bangun budaya data yang kuat demi pendidikan lebih maju, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak-anak Papua Selatan. Akhir kata, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. BIMTEK Dapodik Provinsi Papua Selatan tahun 2025 dihadiri oleh kita semua, maka secara resmi saya membuka kegiatan ini. Dengan memberikan puji dan syukur kepada Tuhan pada kegiatan BIMTEK Dapodik tahun 2025 atau 2021 kita resmi. Dengan menggunakan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, BIMTEK Dapodik Provinsi Papua Selatan tahun 2025 dihadiri oleh kita semua, maka secara resmi saya membuka kegiatan ini.
Ibu peserta yang sudah ditunjuk untuk penyematan tanda peserta, mohon tampil ke depan. Izin pimpinan penyematan tanda peserta. Bapak Ibu dimohon berdiri. Untuk sesi pemotretan. Yang pertama, Bapak Ibu pimpinan boleh menghadap ke peserta BIMTEK. Selanjutnya, Bapak Ibu pimpinan boleh membelakangi peserta. Terima kasih. Boleh dulu ya. 3, 2, 1. Boleh kan 3 itu? Kita foto. 1, 2, sekali lagi 3, 2, 1. Boleh Bapak? Sekali lagi 3, 2, boleh tangannya Bapak Ibu? Oke, boleh ya, kita foto 1, 2, 3, sekali lagi 3, 2, 1. Boleh begini Bapak Ibu? Begini ya, gini. Tangan kiri Bapak Ibu, tangan begini Bapak Ibu ya. Oke, siap, kita foto. Oke, ada Indonesia hebat. 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1 sudah. Terima kasih untuk peserta dari tempat duduk. Izin pimpinan Bapak Kadis beserta Bapak Ibu Bapak yang ada di podium boleh turun dan menempati tempat duduk yang ada di bagian depan. Demikian tadi sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Kami haturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis pemanfaatan rapot pendidikan dan peningkatan indeks kualitas Dapodik di Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Saya Efrida Sophia Naunop pamit undur diri. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian.